Selamat datang di ruang Galung Sua. Jangan lupa like and subscribe serta tekan tombol lonceng untuk menjadi yang pertama nonton video berikutnya. Ini takdir atau pola? Air mata kesedihan mengundang kesialan berulang. Kalimat ini kedengarannya kejam. Seolah-olah orang yang nangis itu lagi manggil nasib buruk. Tenang, gue gak bilang nangis bikin lo apes. Gue bilang, cara lo nangis tanpa lo sadar bisa bikin hidup lo muter di lubang yang sama. Kebiasaan yang tidak dianggap serius. Banyak orang bilang hidupnya sial, tapi tiap malam sebelum tidur, yang diputar ulang cuman kejadian buruk, penolakan, kegagalan, kata-kata orang yang nusuk, lalu mereka nangis dengan ratapan kesedihan, dan besoknya heran kenapa hidup rasanya gitu-gitu aja. Secara biologis, air mata itu netral. Menangis itu mekanisme regulasi emosi. Tubuh lo lagi buang tekanan. Itu sehat. Itu manusiawi. Masalahnya bukan di air matanya. Masalahnya ada di cerita yang lo tempel di belakangnya. Otak bukan penonton. Otak lo bukan penonton pasif. Dia mesin pembentuk pola. Dalam neuroscience ada prinsip sederhana. Neurons that fire together, wire together. Yang sering lo aktifkan, itu yang menguat. Setiap kali lo sedih lalu bilang, gue emang gak pernah beruntung. Orang lain enak, gue enggak. Nasib gue emang begini. Lo kira itu cuma curhat, padahal lo lagi nge-gym jalur saraf lo. Emosi itu turbo. Semakin kuat emosinya, semakin cepat jalurnya mengeras. Amigdala, alarm yang sensitif. Ada bagian kecil di otak namanya amigdala. Kerjanya kayak alarm keamanan yang sensitif banget. Dikit drama, sirene nyala. Dia proses rasa takut dan emosi intens. Dan dia bikin memori emosional jadi lengket. Makanya kejadian memalukan 5 tahun lalu masih kebayang jelas. Tapi sarapan minggu lalu lo lupa. Kalau lo sering nangis sambil ngulang narasi korban, buat amigdala itu ancaman nyata. Dia tandain, dia simpan, dia siapin respons lagi buat besok. Otak jadi spesialis cari bukti. Hipokampus nyimpen memorinya. Prefrontal cortex bikin ceritanya. Kalau ratapan kesedihan diulang-ulang, otak lo jadi spesialis cari bukti bahwa hidup lo memang sial. Ada kejadian netral sedikit, harusnya biasa aja. Tapi langsung, nih kan, bukti lagi. Padahal itu bukan bukti, itu filter. Dalam psikologi ada istilah rumination. Muter ulang kejadian negatif tanpa henti. Kortisol naik. Sistem saraf lo kejebak di mode waspada. Dan identitas pelan-pelan berubah. Dari gue lagi gagal, menjadi gue orang gagal. Secara ilmiah pola itu nyata. Dalam ilmu saraf ada synaptic plasticity. Koneksi antar neuron menguat kalau sering dipakai. Ada proses long term potentiation. Semakin sering jalur diaktifkan, semakin responsif dia. Artinya, setiap pola yang sering lo ulang memang diperkuat secara biologis. Bahkan secara struktur, otak bisa membentuk cabang baru kalau jalurnya sering dilewati. Ibarat jalan tanah, sering dilewati jadi lebar, jarang dipakai, ketutup semak. Otak lo kerja kayak gitu. Literasi ilmiah, bukan cuma teori. Sekarang kita pakai logika, pakai literasi ilmiah, bukan asumsi, bukan sekadar kata-kata motivasi. Ini bukan sekadar self-talk biar lo merasa kuat. Ini soal bagaimana otak lo benar-benar bekerja. Eric Kandel, peraih Nobel di bidang neuroscience, membuktikan bahwa proses belajar dan pengalaman emosional mengubah koneksi saraf sampai ke level molekuler. Artinya perubahan itu bukan metafora, bukan bahasa kiasan. Secara biologis bisa diukur. Donald Hebb jauh sebelumnya sudah merumuskan prinsip neurons that fire together, wire together. Ketika suatu pola pikiran dan emosi sering diaktifkan, koneksi sarafnya makin kuat, bukan karena takdir, karena repetisi. Lalu
lalu, penelitian tentang rumination oleh Susan Nolan Hoeksema menunjukkan bahwa kebiasaan mengulang pikiran negatif berkaitan dengan meningkatnya risiko depresi dan stres berkepanjangan. Jadi ini bukan sekadar overthinking biasa. Ini mekanisme yang punya konsekuensi neurologis. Artinya sederhana. Kalau lo terus melatih ratapan kesedihan sebagai identitas, itu bukan drama, bukan lebay. Itu pembentukan pola di sistem saraf lo sendiri. Dan pola itu, kalau dibiarkan, akan terasa seperti takdir. Air mata bukan musuh. Ini plot twist yang sering tanpa lo sadari. Air mata itu bukan sumber kesialan. Yang bikin berulang itu narasinya. Kalau lo nangis dan bilang, ini rasa kecewa, tapi ini bukan siapa gue. Di momen itu, lo lagi melakukan sesuatu yang sangat dewasa secara neurologis. Lo bikin jarak sehat antara emosi dan identitas. Dalam psikologi ini disebut emotional regulation berbasis kesadaran. Penelitian mindfulness menunjukkan ketika seseorang mengamati emosinya tanpa melekat, aktivitas prefrontal cortex meningkat dan respons reaktif dari amigdala menurun. Artinya apa? Bagian otak yang berpikir jernih mengambil alih dari alarm yang panik. Lo tetap ngerasa sedih, lo tetap manusia, tapi lo gak tenggelam. Sedihnya lewat, identitas lo tetap utuh. Dan di situ air mata berubah fungsi. Bukan lagi semen yang mengeras jadi pola lama, tapi jadi air yang membersihkan jalur pikiran yang kusut. Itu beda tipis, tapi efek jangka panjangnya beda jauh. Pilihan. Kesialan jarang jatuh dari langit. Lebih sering dia dilatih. Lo latihan dada, dada tumbuh. Lo latihan narasi korban, pola itu tumbuh. Jadi pilihannya bukan berhenti nangis. Lo mau nangis sambil membangun penjara, atau nangis sambil membuka pintu. Hidup lo gak ditentukan satu hari buruk, tapi oleh pola yang lo ulang setelahnya. Dan kalau ini bikin lo gak nyaman, mungkin bukan karena ini salah, mungkin karena ini kena. Kalau lo mau pembahasan yang lebih lengkap dan lebih dalam, lo bisa masuk ke galungsua.com. Kita lanjut di sana.